Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Izul Hafidroni dengan NIM 2018 Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Hayam Huruf, Perbanas Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian saya, yaitu dengan judul Pengaruh Fluktuasi Harga, Kualitas Pelayanan, dan Pengetahuan Nasabah terhadap minat nasabah pada produk gadai emas dalam instansi Bank Syariah Indonesia. Hadirnya gadai emas merupakan respon baik Bank Syariah akan kebutuhan dana yang terus meningkat di kalangan masyarakat. Gadai emas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan prinsip saling tolong-menolong. Produk gadai emas merupakan produk pembiayaan yang menarik dan banyak diminati oleh berbagai kalangan masyarakat, karena gadai emas dapat menjadi solusi terbaik untuk masyarakat atau nasabah yang membutuhkan modal kerja atau modal konsumtif secara tepat dengan hanya menggadaikan emas yang dimiliki. Selain itu, proses pengembalian pinjaman gadai sangat fleksibel sesuai kemampuan dan saat jatuh tempo dapat diperpanjang kembali jangka waktunya sesuai SOP yang berlaku. Kita masuk pada poin kedua, rumusan masalah. Dari latar belakang masalah tersebut, maka dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, apakah fluktuasi harga berpengaruh signifikan positif terhadap minat nasabah pada produk gadai emas dalam instansi Bank Syariah Indonesia? Lalu yang kedua, apakah pelayanan berpengaruh signifikan positif terhadap minat nasabah pada produk gadai emas dalam instansi Bank Syariah Indonesia? Lalu yang ketiga, apakah pengetahuan nasabah berpengaruh signifikan positif terhadap minat nasabah pada produk gadai emas dalam instansi Bank Syariah Indonesia? Lalu saya akan menjelaskan tujuan penelitian. Untuk poin ketiga, berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh fluktuasi harga terhadap minat nasabah pada produk gadai emas dalam instansi Bank Syariah Indonesia. Yang kedua, untuk menguji pelayanan terhadap minat nasabah pada produk gadai emas dalam instansi Bank Syariah. Untuk menguji pengetahuan nasabah terhadap minat nasabah pada produk gadai emas dalam instansi Bank Syariah Indonesia. Pada poin keempat, manfaat penelitian. Adapun manfaat yang akan didapat dari penelitian ini. Yang pertama, bagi instansi perusahaan, penelitian ini dapat untuk meningkatkan pemasaran produk gadai emas pada segmen manakah yang belum dijangkau. Yang kedua, bagi penulis, ini diharapkan berguna untuk menambah pengetahuan khususnya di bidang produk gadai emas pada Bank Syariah Indonesia. Yang ketiga, bagi pihak lain, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bahan masukan dan tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang kerangka penelitian. Pada penelitian ini terdapat kerangka untuk H1 positif, yaitu fluktuasi harga emas, H2 positif, pelayanan, H3 positif, pengetahuan nasabah. Dari ketiga variabel tersebut, ini adalah variabel independen. Lalu untuk variabel dependennya, yaitu minat nasabah. Penjelasan untuk metode penelitian yang akan dilakukan. Untuk yang pertama, rancangan penelitian. Penelitian tentang fluktuasi harga emas, pelayanan, pengetahuan nasabah terhadap minat nasabah. Target responden dari penelitian ini adalah nasabah dari Bank Syariah Indonesia yang menggunakan produk gadai emas. Penelitian ini menggunakan rancangan data untuk kualitatif, yang mana data kualitatif ini tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan skala numerik. Penelitian ini sumber datanya berasal dari data primer, maka penelitian ini tergolong pada kategori penelitian primer. Data primer adalah data yang secara langsung diambil dari observasi langsung dengan tujuan suatu masalah. Dapat diselesaikan melalui riset penelitian dengan data kuesioner. Namun, pada penelitian ini, data yang berbentuk kualitatif harus diubah menjadi kuantitatif, sehingga bisa diolah lebih lanjut. Untuk poin kedua, batasan penelitian. Pada subbab ini, akan dijelaskan tentang batasan-batasan yang telah diberikan oleh peneliti. Batasan untuk penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut. Untuk yang pertama, responden adalah nasabah yang menggunakan produk gadai emas Bank Syariah Indonesia. Yang kedua, responden adalah nasabah Bank Syariah Indonesia yang memiliki usia minimal 20 tahun, maksimal 40 tahun. Lalu, untuk yang ketiga, penelitian ini hanya membahas berketerkaitan variabel fluktuasi harga emas, kualitas pelayanan, pengetahuan masyarakat terhadap minat nasabah. Pada poin ketiga, identifikasi variabel. Sesuai dengan judul penelitian yang diambil dari pengaruh fluktuasi harga, pelayanan, dan pengetahuan nasabah terhadap minat nasabah pada produk gadai emas dalam instansi Bank Syariah Indonesia. Maka pengelompokan variabel-variabel yang mencakup dalam judul dibagi menjadi dua variabel.
antara lain yaitu variabel dependen, yaitu minat nasabah. Lalu untuk variabel independen adalah yang pertama fluktuasi harga emas, pelayanan, pengetahuan nasabah. Pada poin keempat, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Untuk populasi, pada penelitian ini adalah nasabah yang menggunakan produk gadai emas pada Bank Syariah Indonesia di Surabaya. Lalu untuk sampel, besar sampel penelitian ini yaitu 100 responden nasabah Bank Syariah Indonesia di Surabaya. Teknik pengambilan sampel. Dalam pengambilan sampel, ini ditetapkan kriteria responden sebagai berikut. Untuk yang pertama, masyarakat yang menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia. Yang kedua, telah melakukan penggadaian emas minimal 1 tahun terakhir. Untuk yang ketiga, responden harus memiliki email yang digunakan untuk mengisi kuesioner melalui Google Form. Dalam penyebaran kuesioner tidak akan dilakukan di area umum, mengingat situasi pandemi. Link kuesioner online berbasis Google Form akan dibagikan kepada responden yang diakses melalui media sosial. Untuk poin kelima, data dan metode pengumpulan data. Untuk data sendiri, yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Lalu, untuk metode pengumpulan data, yang digunakan dalam penelitian ini merupakan melalui riset secara langsung kepada nasabah dengan menggunakan alat bantu kuesioner yang disebarkan kepada responden untuk mengisi daftar pernyataan yang telah disusun. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.